Kak Masda. Halo Kak Steven. Apa kabar nih? Kita aja, namaste. Namaste. Ini sebuah pesan ya buat Ya, kita semua supaya tetap jaga jarak, apalagi ketemu kerabat dekat sekalipun ya. Silakan dulu Kak Steven. Oh iya. Jadi gini Kak, kalau menurut saya kayak dengan situasi yang terjadi saat ini, akan ada kemungkinan memberikan dampak psikologis tertentu nih buat atlet-atlet kita nih Kak. Ya misalnya mereka biasa berlatih bersama-sama ya di pusat latihan dengan peralatan yang mungkin mewadai sekali ya. Sekarang harus berlatih mandiri di rumah. Belum lagi kalau mereka punya tugas-tugas sendiri dari orang tua di rumah. Terus mungkin kalau misalnya bosan juga, kayaknya bakal berpengaruh deh kepada motivasinya atlet-atlet kita nih. Kira-kira Kak Steven punya saran nggak gimana caranya agar atlet kita bisa tetap menjaga motivasi mereka nih Kak? Menjaga motivasi di tengah COVID ada. Step 1, menerima keadaan. Ya kita perlu menerima keadaan dulu bahwa kita lagi menghadapi situasi COVID nih. Situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak pasti, entah kapan ini akan berakhir. Nah, kita terima dulu. Kalau kita udah terima, ini adalah syarat dasar untuk selanjutnya kita bisa move on nih. Dengan demikian berarti penting juga ya buat atlet untuk menyadari dulu ya, untuk memberikan pertanyaan secara mandiri kepada diri sendiri ya. Kita sedang berada dalam kondisi yang seperti apa? Dan mungkin apa yang masih saya bisa lakukan ya? Apa yang masih bisa saya kerjakan ya? Dengan demikian, dengan menjawab pertanyaan tersebut, akhirnya akan bisa membuat mungkin gambar yang lebih realistis terhadap situasi yang sekarang ya. Kayak gitu ya Kak ya. Terus step yang kedua apa Kak? Step 2 yang bisa kita lakukan itu kita mereset goal. Kita kan kalau latihan kan kita punya tujuan nih. Tujuan kita mau naikin performance. Nah, kita evaluasi dulu tuh dengan situasi yang sekarang, dengan menu program harian yang udah kita jalanin sekarang, kira-kira masih bisa nggak kita melakukan latihan dengan tujuan yang udah kita tetapkan itu. Nah, kalau misalnya ternyata sulit karena keterbatasan fasilitas di rumah, karena kondisi yang sekarang, ada baiknya kita ubah goalnya. Jadi kayak misalnya kayak sebelumnya mau ningkatin performance, ya sekarang kita pertahankan dulu deh performance yang ada supaya ketika COVID ini kelar, atlet-atlet bisa lanjut lagi tuh, udah tetap jos performanya. Berarti untuk reset goals ini kayak penting banget buat setiap atlet mendiskusikan ya dengan pelatihnya ya, agar tetap sesuai dengan periodisasi dan rencana strategis yang udah disusun sama pelatihnya masing-masing ya. Kalau yang ketiga kayaknya bakal menentukan action deh. Gimana tuh Kak? Ya, jadi yang ketiga menentukan action. Menentukan action itu adalah menerjemahkan goal yang udah kita riset yang tadi ke dalam bentuk action sehari-hari. Di sini sebagian besar teman-teman pasti udah dapat program latihan dari pelatih untuk hariannya. Nah, bisa banget itu dilakukan dengan cara yang lebih fun. Misalnya ada menu skipping. Nah, videoin aja tuh pakai time lapse. Setelah itu di-share di sosmed masing-masing, terus dikasih tag deh, ini latihanku hari ini. Kalau kamu, nah, minta teman-teman melakukan hal yang sama. Nah, kalau semuanya pada upload, ada manfaat lain juga tuh yang bisa dirasain. Teman-teman di sini berarti bisa memberikan pengaruh yang positif buat masyarakat pada umumnya, karena menginspirasi mereka untuk tetap produktif di tengah COVID ini. Jangan lupa untuk membuat daily schedule ya teman-teman. Loh, laptop kok di situ? Waspadalah, WFH dapat menyebabkan terlena, lupa diri, dan mager. Karena itu penting banget buat teman-teman membuat daily schedule. Tulis semua tugas yang harus teman-teman lakukan selama 1 harian penuh, mulai dari bangun sampai tidur lagi. Isinya ada kewajiban,
serta leha-leha temnya biar tetap seimbang ya teman-teman. Tujuannya adalah agar kita tetap bisa menyeimbangkan antara kewajiban kita dengan kebutuhan atau kesejahteraan mental kita, sehingga kita nantinya dapat tetap berpikir secara objektif. Tujuannya adalah sorry bang. Tujuannya adalah agar teman-teman tetap punya kontrol yang jelas terhadap semua proses dalam kehidupan teman-teman. Istighfar. Makasih ya, laptopnya udah dipegangin. Terus berikutnya? Langkah yang keempat, melakukan imagery. Melakukan imagery itu berarti kita nih atlet membayangkan melakukan performa terbaiknya dia. Jadi dengan melakukan imagery itu bisa membantu teman-teman atlet untuk mempertahan teknik yang udah dimiliki. Mungkin agar lebih konkret bisa dibantu dengan menonton video pertandingan sebelumnya ya kak ya? Atau juga bisa dengan menonton rekaman pertandingan atlet lain yang mampu melakukan teknik atau gerakan tersebut dengan sempurna ya. Lalu kita coba bayangin deh ya, gimana kalau kita yang melakukan kegiatan yang serupa. Oh iya, terus dalam melakukan imagery ini juga perlu diingat dua hal ya. Yang pertama itu kita tentukan tujuan, kita mau membayangkan apa. Terus yang kedua, pastikan kita itu rileks dulu. Nah jadi misalnya nih kalau ada atlet bela diri pengen latihan imagery, melakukan suatu gerakan tendangan. Nah, dia tentukan dulu tuh, saya mau melakukan tendangan model ini. Nah, kemudian saya akan melakukannya 10 kali. Nah, setelah menentukan tujuan, relax dulu. Bagaimana caranya relax? Cara yang paling sederhana itu adalah melatih nafas. Setelah bernafas sekian kali, merasakan tubuh sudah relax, nah baru deh membayangkan melakukan gerakan tendangan 10 kali. Berulang, nah habis itu selesai. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau pelajari teknik imagery secara lebih mendalam, boleh nih kontak kami. Ada saya, ada Kak Steven juga, dan lainnya tim psikologi KONI DKI biar bisa belajar imagery secara lebih mendalam. Luar biasa ya, Kak Masda. Bisa aja colongan iklan ya. Yang kelima adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri alias me time, Kak. Jadi kita butuh untuk bisa tetap menyeimbangkan nih antara kewajiban dan kebutuhan mental kita, sehingga kita tetap dapat berpikir secara objektif. Oh, jangan lupa juga Kak membatasi informasi-informasi atau mengkonsumsi informasi tersebut melalui sosial media ya, karena informasi yang berhubungan dengan COVID itu sekarang ini banyak banget yang didominasi oleh yang punya kesan-kesan yang negatif ya. Berita-berita dengan kesan negatif itu malah bisa membuat kita stres ataupun cemas, dan kecemasan bisa membuat kita menjadi turun nih tingkat imunitas serta kebugarannya. Jadinya sayang banget kan Kak ya. Sekarang saya mau tahu sih kalau Kak Steven me time yang efektifnya seperti apa contohnya? Me time yang efektif, bentuk-bentuk me time itu banyak banget. Melakukan hobi itu udah me time. Terus melakukan relaksasi itu bisa jadi me time. Mungkin yang tertinggi latihan meditasi. Itu salah satu me time. Nah, cuman saya di sini pengen tekenin me time yang baik adalah melakukan aktivitas yang dimana ketika melakukan aktivitas itu hati, perasaan, pikiran, dan tindakan kita selaras. Nah, itu me time yang efektif. Contohnya begini, kita semua mungkin banyak yang hobi mendengarkan musik. Nah, ketika kita mendengarkan musik atau kita mendengarkan lagu, kita bisa kita benar-benar mendengarkan tuh melodinya seperti apa, liriknya seperti apa, bahkan sampai kita bisa ngerasain itu lagu moodnya seperti apa. Nah, kalau kita mendengarkan musik dan kita sampai seperti itu artinya me time kita efektif tuh. Pikiran, perasaan, dan tindakan semuanya selaras. Beda cerita ketika kita mendengarkan musik, tapi musiknya itu kayak mengecil. Pikiran kita ngawang-ngawang sambil selonjoran. Beberapa saat kemudian, ngapain ya gue? Nah, itu me time-nya nggak efektif tuh. Nah, jadi teman-teman di sini perlu banget
melakukan me time yang efektif. Pikiran, perasaan, dan tindakan itu yang selaras. Berarti Kak Steven butuh juga nih ya untuk menjaga kualitasnya, kita coba untuk set up berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk me time. Jangan sampai berlebihan juga ya. Seperti kita tahu, pepatah mengatakan terlalu lebih juga nggak baik ya, terlalu berlebihan ya Kak ya. Karena itu misalnya kita mau dengerin musik selama 1 jam, ya sudah kita buat di daily schedule kita, mau me time dengan dengerin musik 1 jam, setelah itu kita harus stop ya. Lebih kayak gitu Kak ya. Terus berikutnya apa lagi nih Kak stepnya? Ya, langkah yang terakhir, berusahalah untuk tetap terkoneksi dengan orang lain. Menghubungi kembali teman-teman dekat, teman sekolah, kerabat dekat, hanya untuk berkeluh kesah, nyinyir bareng, julid bareng. Nah, itu namanya berbagi perasaan. Tapi hindari yang toksik ya. Carilah orang-orang yang memang memberikan solusi. Nah, contoh nih, kalau saya biasanya kalau saya lagi banyak sampahannya nih udah numpuk, saya bicaranya sama Kak Masda. Kak Masda ini kalau nerima sampah saya, dia tampung semuanya. Tapi selalu ngasih kalimat positif terakhirnya. Jadi Kak Steven, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Gitu. Bener nggak Kak Masda? Kak Steven bisa aja promosinya. Saya memang pribadi yang sombong, pribadi yang tidak sombong dan suka menabung Kak. Suka menabung Kak Masda? Bisa ngutang dong? Santuy. Gak usah ngutang, saya kasih. Wih, udah rajin menabung, tidak sombong, luar biasa Kak Masda ini. Saya loh Kak, kalau belanja tuh nggak mikirin masalah harga Kak. Asalkan murah saya beli. Asalkan murah. Oke, udah. Durasi. Oke, kita closing aja. Jadi teman-teman tetap butuh selektif ya, terutama untuk memilih teman bicaranya siapa. Kalau kita bahas isu-isu yang sensitif, salah pilih teman, bukannya beres malah tambah kacau ya Kak Steven ya. Mending curhatkan sama tim psikologi KONI DKI deh. Jadi kita tim medis KONI DKI termasuk psikologi, pastinya kita punya sebuah kode etik, yaitu menjaga kerahasiaan klien. Nah, jadi kalau kami membocorkan, kami siap menerima sanksi. Jadi buat teman-teman yang ingin bercerita, kami pastikan ini aman. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat ya Kak ya. Dan semoga teman-teman semuanya tetap sehat selama di rumah, tetap terjaga performanya. Dan juga ketika pandemi ini sudah berakhir, teman-teman siap comeback dengan kondisi yang lebih luar biasa daripada sebelumnya. Kami mewakili keluarga besar KONI DKI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan yang suci ini. Amin. Kalau gitu kita pamit dulu ya teman-teman. Mau lanjut WFH aja nih. Tuliskan pesan dan kesan teman-teman di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video official KONI DKI berikutnya. Salam olahraga, Jaya! Jaya!